Assalamualaikum Kak Umam. Waalaikumsalam kali ya. Oke, pertama-tama kita akan perkenalkan lagi ya Kak ya. Saya Siti Amalia, mahasiswa bimbingan konseling dari kampus Unindra. Sekarang hari ini jadi konselornya Kak Umam. Kan sebelumnya kita sudah bikin janji ya Kak ya. Sekarang sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan melakukan konseling secara online. Baik kak. Sebelumnya Kak Umam udah pernah ikut konseling? Belum pernah ikut kak. Jadi hari ini yang pertama ya Kak ya, offline maupun online juga ya Kak Umam. Belum pernah ya Kak untuk sesi konseling ini. Iya belum pernah kak. Oke, baik Kak. Hari ini kita akan melaksanakan konseling secara online. Dalam proses konseling ini, saya sebagai konselor akan menjaga kerahasiaan selama proses konseling. Jadi, Kak Umam jangan ragu untuk menceritakan semua yang Kak Umam rasakan saat semua yang Kak Umam merasakan atau alami saat ini yang mengganggu pikiran Kak Umam. Bagaimana Kak, bisa dipahami? Bisa kak. Baik Kak, di sini kita akan melaksanakan konseling selama kurang lebih 20-30 menit ya Kak. Oke kak, siap. Oke, sebelumnya saya ingin merecord percakapan konseling kita pada hari ini. Apakah Kak Umam bersedia? Siap kak, saya bersedia. Baik. Gimana kabarnya Kak Umam sekarang? Alhamdulillah kak, baik. Kalian sendiri gimana kabar kak? Alhamdulillah, sehat. Semoga sehat terus ya Kak. Amin. Kakak kalian juga ya. Nah, Kak Wahyu, Kak Umam ada keperluan apa nih ikut sesi konseling hari ini? Jadi gini kak, kan saya tuh punya masalah gitu. Ya, yang awalnya tuh kita bisa dibilang tuh kecil gitu. Tapi kok makin kesini makin kesini tuh jadi makin besar gitu kok. Oh gitu. Masalah kecil apa ya Kak kalau boleh tahu? Ya masalahnya sih karena malas gitu kak. Jadi lebih malas gitu belakangan ini. Lebih suka tiduran aja gitu kayak main HP atau main laptop atau buka YouTube. Jadi kurang produktif lah kegiatan saya sehari-hari. Begitu. Jadi permasalahan yang pertama ini Kak Umam karena rasa malas ya Kak ya. Rasa malas yang Kak Umam alami akhir-akhir ini kira-kira malasnya itu karena apa ya Kak? Ya itu sih karena kan pandemi ya kak. Semua kegiatan tuh jadi di rumah gitu. Jadi timbullah rasa malas dari situ kan. Nggak ada aktivitas di luar rumah. Jadinya ya serba dikerjain di rumah aja gitu. Ruang gerak pun terbatas kak kalau di rumah gitu kan. Nah jadilah maka jadi males gitu kak. Oke, baik. Jadi Kak Umum merasa malas karena sekarang kegiatannya kebanyakan dilakukan di rumah ya Kak ya. Kalau boleh tahu kegiatan apa aja ya Kak yang seharusnya Kakak kerjakan di rumah tapi terhambat karena rasa malas yang Kak Umam alami akhir-akhir ini tuh apa? Ada beberapa ya kak pekerjaan saya di rumah. Nah salah satunya tuh ya beres-beres di rumah gitu. Terus ada juga yang membantu orang tua di rumah gitu. Nah kan orang tua tuh punya usaha, jadi ya kita tuh harus bantu-bantu gitu. Tapi karena males jadinya tertunda ya Kak atau terhambat gitu ya Kak. Iya betul. Baik, jadi begitu ceritanya ya Kak. Menurut Kak Umam ini bagaimana ya keadaan yang semuanya harus dilakukan dari rumah ini? Ya mungkin karena semuanya itu dilakukan dari rumah kak. Saya merasa terlalu nyaman gitu. Nah dari nyaman itu bisa berubah lah jadi rasa malas gitu kak. Oh, begitu. Jadi karena apa-apa serba ada di rumah gitu ya, Kak ya. Jadinya Kak Umumnya timbul rasa malas untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut ya, Kak. Iya benar kak.
Kak, aku mau tanya nih, kalau misalkan kita pakai skala dari 1 sampai 10, dari berapa tingkat sih rasa malas Kak Umam akhir-akhir ini? 1 untuk tidak malas dan yang 10 sangat malas. Mungkin ada di angka 8 Kak. Lumayan tinggi ya Kak ya, kemalasan nih Kak Umam akhir-akhir ini. Iya, benar sekali Kak. Kak Umam ini apakah nggak ada kegiatan yang dapat mengurangi rasa malasnya Kak Umam gitu? Mungkin olahraga atau aktivitas lain yang dapat menambah rasa semangatnya Kak Umam begitu. Kayaknya sih belum ada Kak yang bisa nambahin semangat saya Kak. Soalnya juga bingung gitu mau ngelakuin apa gitu kan. Karena kan ruang geraknya pun cuma di rumah aja. Sampai dimarahin orang tua gitu. Karena terlalu males dan kerjanya tuh cuma main HP aja di kamar. Oh, jadi gitu ya Kak. Jadi karena apa tadi ya Kak? Alasannya, alasan utamanya itu karena cuma di rumah aja, jadi kegiatannya begitu. Jadi Kak Umam bingung ya mau melakukan aktivitas apa selain terpaku sama HP dan laptopnya. Atau mungkin ada nggak kegiatan yang sekiranya selalu membuat Kak Umam bersemangat untuk mengerjakannya gitu? Ya mungkin ya saya sih suka main gitu ke rumah teman saya. Ya cuma sekedar ngobrol gitu, nongkrong di sana gitu. Tapi kan nggak setiap saat juga bisa dilakukan gitu. Teman-teman saya pun juga punya kesibukan masing-masing gitu Kak. Nah, sekarang juga kan masih pandemi ya, ya terus juga ada juga nih yang apa namanya ngunjungin pacarnya, tapi ya nggak mungkin juga gitu kan. Gitu. Jadi kegiatan yang bisa bikin Kak Umam semangat itu bertemu ya sama orang-orang terdekatnya Kak Umam gitu ya. Ya kira-kira seperti itu Kak. Karena itu mungkin stimulusnya ya Kak Umam gitu ya untuk bisa menghilangkan rasa malasnya Kak Umam. Berarti sekarang konseling pada kali ini di sini kita akan mencari solusi ya Kak untuk mengatasi rasa malas yang dirasakan Kak Umam. Nah, untuk itu kita mungkin bisa menggunakan teknik miracle question sama teknik scaling ya Kak. Maksudnya gimana ya tuh Kak? Jadi ini teknik miracle question ini aku akan menanyakan sama Kak Umam pertanyaan tentang pertanyaan yang diawali dengan seandainya. Sedangkan untuk teknik sekali itu, seperti yang tadi itu aku tanya seberapa malasnya Kak Umam akhir-akhir ini dengan angka dari 1 sampai 10 kayak gitu Kak. Oke baik Kak. Oke, kita coba ya Kak. Seandainya nih Kak, masa pandemi ini udah selesai, kita udah bisa keluar rumah dan udah bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain di luar rumah. Nah, apa sih yang akan kau mau melakukan? Misalkan ya kan pandemi sudah selesai nih. Ya tadi saya tuh bakal main entah ngobrol atau nongkrong sama temen. Bisa juga saya tuh ngunjungin pacar saya. Juga saya tuh berolahraga gitu. Dan bersilaturahmi juga ya dengan kerabat atau saudara saya. Kau mau ini berarti orangnya suka kumpul gitu ya Kak ya, sama teman-teman, sama pacar, atau sama keluarga, saudara, cukup banyak ya Kak kegiatan yang mau kau mau lakukan nanti. Iya Kak, karena kan kegiatan itu udah tumpuk gitu sejak beberapa tahun belakangan ini karena pandemi ini kan. Ya benar Kak, karena pandeminya sudah setahun lebih ya Kak ya. Sekarang ini seandainya besok pagi Kak Umam mau pergi nih sama teman-teman atau sama pacar Kak Umam, apa sih yang akan Kak Umam persiapkan nanti? Ya misalkan kalau apa ya apa sih namanya karena selama saya di rumah gitu kan karena pandemi juga ya bangun tidur saya tuh jadi lebih siang aja gitu Kak. Kayak kan habis sholat subuh gitu, udah saya tuh tidur lagi kan. Terus juga pun mandinya siang gitu.
Kalau misalkan ya kan mungkin kalau ada kegiatan saya tuh mungkin mandinya tuh lebih pagi lagi gitu. Terus juga kan saya nyiapin pakaian, beres-beres gitu kan. Terus juga nyiapin kendaraan buat bepergian saya nanti gitu. Jadi saat pandemi ini kegiatan membersihkan diri juga ikut terhambat ya Kak ya? Iya betul Kak. Jadi ikutan males juga buat bersih-bersih. Tapi kalau Mam ini orangnya cukup tertata juga ya. Karena kalau mau pergi harus nyiapin semuanya. Oke, baik Kak. Memang kegiatan seperti itu dapat menambah rasa semangat dalam diri Kakak ya. Bukan hanya dari Kak Umam aja, mungkin ada juga beberapa orang yang memang bisa menambah rasa semangatnya itu atau stimulus dia untuk bisa jadi semangat itu dengan cara bertemu dengan orang di sekitarnya ya Kak ya. Salah satunya tuh kayak Kak Umam. Tapi kan karena keadaan saat ini yang mengharuskan kita untuk beraktivitas di rumah saja, hmm, jadi kan supaya kita dan keluarga kita serta keluarga saya, keluarga Kak Umam juga tidak terkena virus yang sedang mewabah pada saat ini ya Kak, virus COVID-19. Jadinya menurut Kak Umam nih kegiatan apa yang bisa Kak Umam lakukan ini untuk menghilangkan rasa malasnya Kak Umam selama di rumah atau contohnya mungkin berekreasi atau hal lainnya yang Kak Umam bisa mungkin Kak Umam bisa lakukan di rumah itu apa ya kira-kira? Mungkin karena selama pandemi ya saya tuh selalu main HP aja gitu. Dan selain itu juga di laptop juga saya tuh sering nonton gitu, nonton YouTube. Nah, yang saya cari itu seputaran hamster gitu kan, kayak binatang-binatang. Saya tuh pengen gitu memelihara hamster. Nah, sebelum memelihara hamster kan harus mempunyai kandangnya dulu ya kan. Nah, kandangnya hamster apa namanya di YouTube itu kan banyak tuh cara membuat apa kandang hamster gitu. Nah, saya tuh mungkin akan ngelakuin gitu. Bingung gitu ya kan, sebet bingung membuat kandang hamsternya dulu apa melihara hamsternya dulu gitu kan. Nah, mungkin ya aktivitas itu yang mungkin saya akan lakukan gitu. Kak Umam ini suka binatang hamster ya? Kenapa nggak pilih binatang lain gitu, Kak? Kenapa lebih memilih hamster? Ya, soalnya sih kecil aja gitu, lucu juga, imut gitu. Bukannya lebih mirip tikus ya, Kak ya? Kalau dibilang sih enggak ya Kak, walaupun masih dibilang satu keluarga gitu, tapi kan dia beda gitu. Lebih ini ya, Kak, lebih lucu. Imut gitu ya? Ya sebenarnya sih tikus juga ada yang lucu juga. Oh iya benar. Iya sih, Kak. Itu emang kegiatan yang bagus untuk dilakukan di rumah pas lagi pandemi seperti ini ya, Kak ya. Juga bisa menghilangkan rasa malasnya sama menambah rasa semangat dari diri Kak Umam karena itu kan yang Kak Umam suka gitu ya. Kalau masalah untuk bertemu dengan teman atau pacar Kak Umam bisa menggunakan video call atau semacamnya yang bisa membuat Kak Umam tetap berinteraksi, tetap bersilaturahmi dengan orang-orang sekitar Kak Umam gitu ya. Ya Kak, ya mungkin itu nanti saya coba pertama kali gitu untuk memulai aktivitas saya lagi. Nah, iya Kak Umam boleh nih menentukan apa yang pertama kali mau Kak Umam lakukan untuk menghilangkan rasa malasnya Kak Umam karena terus ada di rumah. Baik Kak. Oke, nah Kak, sekarang nih Kak saya mau tanya lagi. Kan tadi skalanya ada di angka 8 ya kan? Kalau sekarang ini ada di mana Kak skalanya? Dari angka 1 sampai 10 ada di tingkatan berapa rasa malas Kak Umam saat ini? Mungkin ya 6 kali ya. Oke, alhamdulillah ya Kak sudah menurun tingkat malasnya walaupun masih ada, tapi ya perlahan-lahan ya menurun.
Karena kan sekarang Kak Umum udah punya rencana buat melakukan aktivitas supaya nggak malas lagi ya. Iya, Kak. Oke, ada yang mau dibicarakan lagi Kak? Oh iya nih Kak ya, selain males saya tuh belakangan ini tuh sering banget gitu bad mood tanpa alasan gitu ya kan. Pas saya bad mood itu saya cuma berdiam diri di kamar. Nah, menurut Kakak itu bagus atau enggak ya Kak? Atau Kakak punya cara sendiri gitu untuk mengatasi bad mood yang sering saya alami ini? Kalau boleh tahu, aku mau nanya nih, seberapa sering ya Kak Kak Umum mengalami rasa bad mood ini? Cukup sering lah Kak, tiap hari mungkin ada bad moodnya. Oh, oke. Kalau kita kasih skala lagi ya Kak, dari 1 sampai 10, berapa tingkat bad mood yang sering Kak Umum alami? Ya mungkin di angka 8 ya Kak, setara lah sama bad mood gitu kan. Dari bad mood sama males itu hampir setara gitu. Jadinya rasa malas sama rasa bad mood itu imbang ya Kak ya. Jadi sambil malas-malesan di kamar sama ada rasa bad mood gitu ya Kak dari Kak Umang. Iya Kak. Oke, aku mau tanya lagi nih Kak. Biasanya berapa lama ya jangka waktu Kak Umam selama mengalami bad mood ini? Mungkin bisa seharian gitu Kak, bisa juga 2 hari. Tergantung sih moodnya aja, tergantung moodnya aja gitu Kak. Baiknya kapan gitu. Oke, cukup lama ya Kak, bisa sampai berhari-hari. Ya sebelumnya apa ya bisa bisa dibilang seperti itu Kak, bisa sampai sehari, berhari-hari. Ya saya biasa. Jadi Kak Wahyu, jadi Kak Umam itu lebih milih diam, berdiri diam di kamar ya Kak. Iya betul sekali. Kalau dari di kamarnya itu Kak Umam melakukan aktivitas apa itu untuk menghilangkan rasa bad mood-nya? Ya, saya sih main HP gitu atau enggak main laptop. Udah sih gitu aja Kak kegiatannya. Berarti sambil nunggu rasa bad mood-nya reda, Kak Umam main handphone sama main laptop gitu ya Kak? Iya betul Kak. Baik Kak, sekarang aku mau tanya, hal yang bisa membuat Kak Umam berada di mood yang bagus tuh apa Kak biasanya? Kalau itu sih ya biasanya nggak jauh ya Kak, paling dari makanan gitu atau makanan yang lagi dipengen aja gitu. Emang ya kayak makanan tuh bisa ngebalikin mood seseorang. Iya betul banget Kak. Emang makanan favoritnya Kak Umam apa? Ya nggak jauh-jauh sih dari mie instan gitu Kak, atau nasi goreng. Bisa juga kayak jajanan-jajanan di jajanan street food gitu Kak yang di pinggir jalan. Jadi Kak Umam ini bisa mengatasi bad mood-nya dengan cara makan makanan yang sedang Kak Umam pengenin gitu ya? Iya Kak, tapi kan nggak jarang juga gitu makanan-makanan yang dipengen itu nggak selalu ada, ya kan? Kalau misalkan makanannya itu lagi nggak ada, ya malah bikin nambah bad moodnya. Oh gitu. Iya bener juga sih Kak. Kalau misalnya kita lagi pengen makan sesuatu pas lagi bad mood, tapi ternyata makanannya nggak ada, malah nambah bad moodnya jadinya ya Kak. Iya betul banget Kak. Oke, jadi gitu. Kak Umam punya kegiatan lain gitu, alternatif lain untuk menghilangkan rasa bad moodnya. Mungkin ada sekiranya tadi kayak Kak Umam kan jadi bad mood, tapi ternyata makanan yang bisa ngilangin rasa bad moodnya nggak ada. Nah, itu Kak Umam punya alternatif lain gitu. Ada nggak? Ya mungkin saya menghobi pacar saya gitu Kak untuk berbagi cerita, curhat. Jadi alternatif lain buat Kak Umam menghilangkan bad mood itu selain makan makanan yang Kak Umam lagi pengen, Kak Umam bisa berbagi cerita ya sama pacarnya Kak Umam. Iya gitu Kak. Dengan berbagi ceritanya tuh justru Kak Umam malah reda gitu ya bad moodnya.
Iya Kak, bisa juga gitu kan. Bisa reda juga tapi kalau misalkan pas berbagi ceritanya itu kalau ada yang nyinggung gitu Kak atau bikin kesel ya malah tambah bikin bad mood gitu. Jadi tetap ya, walaupun dengan berbagi cerita, tapi harus gak boleh ada yang singgung menyinggung ya Kak, dan bikin kesal, yang malah bikin tambah bad mood ya Kak Umum. Nah ya kan, kurang lebihnya begitu Kak. Kadang juga saya kesel sama orang tua saya Kak. Oke, kalau gitu berarti misalkan Kak Umam nggak dapet makanan yang Kak Umam pengenin pas lagi bad mood, itu Kak Umam bisa nelpon atau video call sama pacarnya Kak Umam ya buat berbagi cerita, buat ngurangin rasa bad moodnya gitu ya Kak. Iya Kak, tapi saya lebih sering memendam aja gitu kan Kak. Nggak ngapa-ngapain kalau misalkan lagi bad mood, jadi cuma bengong aja gitu. Oh, jadi kalau misalkan dari kedua alternatif tadi rasa bad moodnya masih belum reda juga, Kak Umam tuh lebih memilih untuk menyendiri gitu. Iya menyendiri aja gitu Kak. Jadi nunggu rasa bad moodnya hilang tuh dengan mengosongkan pikiran mungkin gitu ya Kak. Iya nggak kosong-kosong juga sih, kadang suka menghayal aja gitu Kak. Oh, sambil menghayal. Iya, iya sambil menghayal Kak. Oh iya iya bikin skenario sendiri gitu ya mungkin. Ya Kak di kepalanya Kak Umam, di pikirannya Kak Umam gitu ya. Iya begitu Kak. Berarti Kak Umam udah tahu nih ya Kak, caranya untuk menghilangkan rasa bad moodnya Kak Umam yang sering Kak Umam alami pada akhir-akhir ini. Iya Kak. Oke, apa ada yang mau dibicarakan lagi Kak? Iya selanjutnya juga kalau bad mood kan, apa kalau bad mood saya itu kan kadang-kadang kayak suka menyendiri aja gitu di kamar Kak. Nah di situ kadang-kadang orang tua tuh suka bikin saya tambah kesel gitu. Kesel karena apa tuh Kak kalau boleh tahu? Ya kadang orang tua saya tuh nggak ngerti gitu apa yang saya lagi rasain. Jadi merasa selalu benar aja gitu ya kan. Jadinya ya saya merasa kesal. Begitu ya Kak. Apakah Kak Umam sudah membicarakan apa yang Kak Umam inginkan pada orang tua Kak Umam gitu? Kan tadi katanya sebenarnya Kak Umam tuh lagi pengen menyendiri dulu. Apa Kak Umam ada omongan gitu mungkin sama orang tuanya bilang kalau sebenarnya Kak Umam tuh lagi pengen sendiri dulu gitu, nggak mau diganggu gitu. Pernah ngomong begitu nggak sama orang tua? Enggak sih kak, saya lebih suka aja memendam gitu, nggak diungkapin. Baik, jadi kalau Mom lebih suka dibiarin aja gitu ya, Kak. Dipendam aja daripada mengutarakan gitu maunya apa, kawahnya itu apa gitu ya. Iya kak. Oke, terus berarti tindakan apa nih yang kau mau lakukan jika sedang, maaf, kau Mom ada Iya iya gangguan sedikit. nggak apa-apa kak, nggak apa-apa kak. Silakan lanjut kak. Oke, maaf. Em, Berarti tindakan apa nih yang Kak Umam lakukan jika sedang merasa kesal dengan orang tuanya Kak Umam? Ya kayak bad mood gitu kak. Tadi saya tuh lebih suka menyendiri aja di kamar sampai rasa kesalnya hilang sendiri gitu, sama bad mood tuh lah saya apa hilang sendiri, atau sampai orang tua tuh berhenti ngomelin. Begitu. Selama Kak Umam berdiam di kamar itu sembari menunggu rasa kesalnya Kak Umam sama orang tuanya Kak Umam hilang, apa sih yang Kak Umam lakuin di dalam kamar itu? Atau sama gitu kayak waktu lagi bad mood, cuma main HP sama laptop gitu? Ya nggak jauh-jauh dari itu aja sih kak, main HP atau main laptop ya kan, terus cari cara cara biar ngilangin rasa kesalnya gitu. Oh, jadi dengan cara bermain HP, Kak Umam bisa melupakan rasa kesal gitu ya Kak? Iya benar kak.
Kak Umam ini ada rasa gengsi nggak sih mungkin untuk keluar kamar nih, misalkan jadi jika merasa kesal sama orang tuanya tuh Kak Umam gitu. Ya saya kadang-kadang tuh gengsi aja gitu kak buat keluar kamar. Malas juga ngedengerin apa yang bikin saya kesel deh kan. Jadinya saya lebih baik menghindar aja deh. Jadi walaupun sebenarnya pengen keluar kamar, tapi karena masih kesel gitu ya Kak, sama ada rasa gengsi, jadi lebih memilih untuk ntar aja deh, nunggu aja deh gitu ya Kak, lebih memilih untuk diam diri di kamar dulu sebentar gitu ya Kak. Iya betul. Oke deh Kak Umum. Tapi sebenarnya Kak Umum bagus ya udah bisa menemukan cara agar bisa meredakan rasa kesalnya Kak Umam yang dialami gitu. Dan Kak Umam tuh nggak milih untuk mengekspresikan rasa marahnya itu dengan cara yang salah gitu. Kayak mungkin membentak gitu atau mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tua. Itu Kak Umam marahnya Kak Umam tuh dipendem aja gitu ya Kak. Iya betul kak. Saya tuh lebih suka dipendem aja rasanya. Tapi apa dengan cara memendam emosi yang sedang Kak Umum merasakan ini jadi solusi terbaik gitu Kak untuk Kak Umum sendiri apa Kak Umum rasanya apa mungkin ada pikiran untuk sesekali gitu mengungkapkan rasa emosi yang sedang Kak Umum merasakan gitu. Nggak kepikiran sih kak untuk mengungkapkan. Jadi ya saya tuh nyaman-nyaman aja gitu memendam rasa. Dibiarin aja gitu. Jadi memendam emosinya tuh nggak apa-apa dipendem gitu. Jadi sudah nyaman ya Kak ya dengan memendam emosi yang sedang Kak Umum merasakan. Entah itu emosi sedih atau marah atau kecewa gitu ya Kak ya. Iya, sudah biasa kak seperti itu. Lebih memilih ya oke. Karena itu pilihannya Kak Umam, aku juga nggak bisa mensuges Kak Umam untuk cari cara yang lebih baik lagi atau mungkin cara lain. Karena itu kan Kak Umam ya yang menjalaninya ya Kak ya. Semoga kedepannya ya Kak Umam semakin bisa menangani dengan cara yang lebih baik lagi, baik itu dari rasa malas, rasa bad mood, atau rasa kesalnya yang sering Kak Umam alami. Iya kak, betul kak. Oke, baik. Semoga dalam proses konseling kali ini Kak Umam bisa menemukan pandangan baru ya Kak ya dalam melakukan aktivitas di rumah untuk menghilangkan rasa malas yang Kak Umam alami ini dan rasa bad mood juga rasa kesalnya ya Kak. Ya semoga bisa mengurangi rasa bad mood saya gitu kak. Baik, Kak. Sepertinya kita cukupkan saja ya Kak sampai di sini proses konseling ini. Ada yang mau ditanyakan lagi Kak? Ya sepertinya sih nggak ada kak. Cukup itu aja kak. Oke, baik. Kita cukupkan sesi konseling kali ini ya, Kak ya. Jika Kak Umam perlu bantuan lain, Kak Umam bisa menghubungi saya kembali. Insya Allah, saya akan bantu. Baik, terima kasih kak atas bantuannya. Baik, terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.